Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada tanggal 20 Oktober lalu. Nah, pemirsa seperti ketahui bahwa satu visi yang akan dibawa oleh pemerintahan baru nanti adanya tertuang dalam Akta Cita, yang mana tadi disampaikan bahwa salah satu fokus adalah berkaitan dengan target swasembada pangan yang akan dikejar dalam waktu 4 tahun pertama. Nah, seperti apa respon DPR ini terkait dengan hal tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Bapak, terima kasih waktunya, Pak. Pak, terkait dengan target swasembada pangan ini, Pak, apa yang sekiranya menjadi sorotan dan juga dorongan dari DPR terhadap hal tersebut, Pak? Pertama, ini adalah menunjukkan bahwa komitmen daripada Presiden baru, Pak Prabowo, yang concern terhadap dua hal penting, yaitu masalah energi dan pangan. Saya alhamdulillah selama 4 periode dan ini masuk periode kelima, kami merasa memang masalah pangan ini kan menjadi sesuatu yang fundamental. Kalau kita merilis daripada statement PBB bahwa pangan itu adalah merupakan hak asasi manusia, dan kemudian dalam konstitusi kita bahwa pangan adalah merupakan amanat konstitusi, sandang papan pangan adalah tersedia oleh negara. Oleh karena itu prinsip daripada Pak Prabowo tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh ketergantungan dengan produk pangan luar negeri. Artinya bahwa import itu harus betul-betul ditekan. Kita harus mengedepan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Artinya apa? Artinya bahwa pangan tersedia tetapi produk dalam negeri, bukan produk dari import. Namun yang menjadi hambatan adalah sekarang ini kan kita masih punya lahan yang cukup luas. Namun tentunya lahan ini harus betul-betul dikawal. Jangan sampai lahan produktif pertanian yang dialihfungsikan untuk kepentingan lain ini juga dibiarkan saja, sehingga justru terbalik dengan rencana pemerintahan sekarang ini mencetak sawah baru. Jadi tidak ada artinya mencetak sawah baru kalau kita mengabaikan lahan itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka swasembada pangan seperti yang diharapkan Pak Presiden baru tadi, Pak Prabowo, ini nyaris kemungkinan tidak mungkin akan tercapai. Oleh karena itu komitmen daripada Presiden ini harus menjadi amanat yang harus kita laksanakan, baik dari pemerintah maupun DPR, dan khususnya kami selama di Komisi 4 ini yang betul-betul peduli concern terhadap masalah kepentingan pangan ini, karena kami mitra kerja daripada Kementerian Pertanian. Oleh karena itu kita yang akan terus kawal, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Prabowo tadi dalam 4 tahun kita bisa capai. Bagaimana caranya? Adalah kita harus bikin strategi, strategi pembangunan sektor pertanian berkelanjutan. Kita harus bikin milestone-nya seperti apa. Kita harus menata dari hulu sampai hilirnya itu seperti apa. Karena pertanian kita tanpa air tidak mungkin. Tapi kita tahu bahwa hutan kita sudah banyak yang gundul. Jadi oleh karena itu kita membangun waduk tanpa sumber mata air yang jelas dari hulunya, dari wilayah hutan yang udah gundul, itu juga mustahil kita ada air. Lalu target 4 tahun itu ideal, Pak, ya, menurut Bapak? Nah, 4 tahun ini kita betul-betul diawali dengan data. Data terhadap masalah pertama lahan kita. Lahan kita ini konon masih ada sekarang 70 juta sekian. Yang produktif berapa, yang tidak produktif berapa, dan kemudian yang tak ada hujan berapa. Yang produktif ini kita pertahankan, jangan sampai dialihfungsikan untuk kepentingan industri dan kepentingan lain. Ini harus ada tindakan tegas. Kemudian untuk lahan yang tak ada hujan, itu bisa menggunakan teknologi GOGO. Nah, GOGO ini sekarang sudah dikembangkan lagi di Jepang. Dan kemudian juga bisa menggunakan bagaimana untuk meningkatkan produksi. Karena unsur hara tanah kita ini sekarang sudah mulai merosot. pH tanah kita merosot, sehingga teknologi harus bicara. Oleh karena itu kalau kita bicara masalah ke depan, kita jangan hanya mengejar ekstensifikasi lahan, tetapi harus intensifikasi. Teknologi harus berbicara. Penggunaan pupuk urea, pupuk anorganik harus mulai dikurangi, ditekan sampai 50%, dan kemudian digeser menggunakan pupuk organik. Karena organik itu fungsinya adalah untuk memulihkan kesuburan lahan, untuk mengiakan kembali dan meningkatkan produksi. Kalau itu dilakukan secara sinergi, maka ini bisa berhasil. Baik, Pak Firman, semoga ini masa depan cerah pertanian kita, Pak, ya. Kita semua berharap itu. Oke. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Ya pemirsa, baik, demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bapak Firman Subagio.
Dan tadi disampaikan bahwa DPR mendorong kepada pemerintah Prabowo Gibran untuk lebih serius dan menekankan komitmennya dalam proses kebijakan yang akan diambil terkait dengan sektor pertanian, terutama dalam mencapai target swasembada pangan selama 4 tahun pertama. Nah, tadi disampaikan juga bahwa DPR ini mendorong pemerintahan baru nantinya supaya bisa lebih serius dalam melakukan sosialisasi terkait dengan regenerasi petani dan juga penyaluran pupuk bersubsidi supaya tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi para petani di Indonesia. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.